Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wati Suara. Kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana menyelesaikan soal pemahaman bacaan dan menulis pada TPS UTBK kamu. Tonton sampai habis ya guys, dan silahkan subscribe, aktifkan tombol lonceng kamu agar kamu update dengan video-video terbaru yang akan aku share untuk kamu semua. Kuy, belajar bareng! Nah, kita akan memahami bagaimana cara menaklukkan soal pemahaman bacaan dan menulis. Caranya adalah membaca bermakna, guys. Latihlah diri kamu untuk mampu membaca bermakna. Nah, di sini kita akan bahas paragraf pertama, teks pertama. Nah, dari soal nomor 1 sampai 3. Oke, guys. Di sini, nah, bacalah tulisan berikut, kemudian jawablah soal-soal yang tersedia dengan memilih jawaban yang tepat di antara pilihan jawaban. Itu adalah instruksi soalnya. Sekarang kita cek dulu soalnya apa. Nomor 1, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Nah, kalau ditanya judul, kita harus tahu dulu isi bacaannya apa. Kita cek ya. Penelitian terbaru yang menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Diketahui mikroplastik, potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia seperti pakaian sintetis, ban mobil, dan lensa kontak memenuhi lautan dunia saat ini. Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius bagi hewan laut. Baru-baru ini, para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. Oke, nah dari kalimat nomor 4, aku udah langsung tahu apa sih yang disampaikan dari kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 4. Bahwa di sini teks ini menjelaskan bagaimana penyebaran dari mikroplastik yang dimulai dari larva nyamuk ya guys. Nyamuk itu kan termasuk serangga, sehingga di sini mereka baru meneliti katanya dari Universitas Reading menemukan bukti bahwa mikroplastik itu dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga. Artinya apa? Mereka menceritakan tentang penyebaran mikroplastik. Nah, berarti judul yang tepat di sini adalah A, serangga pemakan mikroplastik, bukan bahaya mikroplastik, tidak ada penyebaran mikroplastik oleh serangga. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kita cek yang D, mikroplastik serangga makhluk hidup, bukan cara baru penyebaran mikroplastik. Nah, di sini dia bukan cara baru ya guys, di sini salah satu cara penyebaran gitu. Jadi itu penelitian terbaru mereka, artinya itu bukan cara baru penyebaran mikroplastik. Nah, gitu ya guys. Oke. Jadi yang tepat adalah yang C. Kemudian yang nomor 2, kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 2. Nah, kita harus mencari kata berimbuhan salah. Kita cek paragraf 2. Paragraf 1, paragraf 2. Berarti mulainya dari kalimat nomor 4. Baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem. Kalau menurut aku sih ini salah satunya ya guys. Kita nggak tahu lah ya ada yang lain atau tidak. Tapi kita cek dulu apakah ada. Menunjukkan ya guys. Kemudian tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan mikrobit jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik sebelum mengamati siklus hidupnya. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel. Selebihnya aman, berarti kata menunjukkan ini kurang pas ya guys. Coba kita baca. Baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana. Nah, di sini yang menemukan bukti seharusnya di sini bukan menunjukkan, mempresentasikan atau yang menunjukkannya kita hilangkan, menemukan bukti bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem. Jadi yang kurang tepat di sini adalah kata menunjukkan. Karena di sini mereka udah menemukan bukti, kemudian yang menunjukkan artinya double, mereka menggunakan kata berimbuhan sebagai penunjuk kata kerja gitu ya guys. Berarti yang kurang tepat itu adalah yang menunjukkan. Oke, itulah jawabannya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6. Nah, kita harus mengisi melengkapi kalimat yang belum rampung. Mereka menemukan fakta, kalimat nomor 6 yang ini ya guys. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa. Nah, tadi kan dari awal mereka meneliti bagaimana cara mikroplastik itu masuk ke tubuh larva, kemudian ke nyamuk muda dan nyamuk dewasa. Artinya apa kata yang tepat? Kita cek
tergantikan, tertransfer, teralihkan. Nah, di sini ter itu udah bisa kita eliminasi. Ter itu kan maksudnya tanpa sengaja tergantikan gitu. Tanpa sengaja tertransfer gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi A, B bisa kita eliminasi jawabannya, tinggal yang bisa kita pertimbangkan adalah berpindah dan berubah. Berarti kita cek mana yang tepat. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang berpindah ke tubuh nyamuk dewasa atau yang berubah ke tubuh nyamuk dewasa. Jadi, karena ada kata penghubung ke, berarti yang tepat itu adalah berpindah. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu, guys. Oke, next ke soal berikutnya. Ada instruksi baru. Tulisan berikut diikuti oleh 2 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia pada B, C, D, atau E. Nah, berarti kita harus cek nih. Setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrim. Nah, ini khusus untuk soal nomor 4, maka kita nggak perlu baca yang lainnya. Nah, kira-kira pada kalimat ini, perlu nggak sih kita perbaiki kata ekstrim? Nah, itu maksudnya ya, guys. Artinya, kita fokus pada kata yang bercetak tebal. Tapi tidak memungkiri makna dari kalimatnya. Nah, ekstrim di sini kan dia mewakili kata ritual biasa menuju ritual yang luar biasanya, itu yang ada hal-hal yang unik gitu, hal-hal yang di luar dugaan. Jadi menurut aku kata ekstrim di sini sudah sangat tepat karena ekstrim di sini juga udah ditulis dengan kata baku dalam bahasa Indonesia. Tulisannya ekstrem, bukan ekstrim pakai i. Jadi menurut aku jawabannya tidak perlu diperbaiki, ketimbang kita harus memilih jawaban B. Kita nggak boleh dong bilang ritual suatu daerah aneh lazim. Kalau lazim itu hal yang biasa dong, sedangkan dia hal biasa hingga titik-titik gitu ya. Kemudian ganjil, nggak mungkin juga kita bilang ritual orang lain ganjil. Dan luar biasa, kurang cocok ya guys. Kalau luar biasa itu adalah suatu kejadian. Tapi kalau menyatakan kebiasaan, ritual itu kan kebiasaan. Jadi kita lebih cocok menggunakan kata ekstrem. Nah, itu ya guys. Oke, soal nomor 5, kita ada pilihan dari A sampai E. Nomor 5 itu, bagi suku Dani yang bermukim di Papua. Nah, Papua itu kan nama suatu daerah. Oke, bukan negara ya, tapi daerah, salah satu provinsi di Indonesia. Nah, intinya kita harus tahu tata penulisan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Kalau nama daerah itu kita harus tulis dengan huruf besar, huruf kapital yang pertamanya. Maka yang tepat itu B, C, D, E, pilihannya oke. Kemudian ingat ya guys, penulisan dalam suatu paragraf, kalau dia bahasa asing baru kita tulis tulisan miring. Jadi kalau dia bukan bahasa asing maka kita tulisnya biasa saja. Nah, maka yang tepat pilihannya di sini adalah jawaban yang B. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kita cukupkan dulu part 1 sampai di sini. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk TPS pemahaman bacaan dan menulis di part 2. Silahkan kamu coba membahas soal ini lebih mendalam guys. Bisa kamu review-review kembali. Jadi kamu bisa memahami betul apa maksud penjelasan aku barusan. Sehingga kamu bisa lebih paham dalam mengambil tindakan ketika menjawab soal-soal teks bacaan. Oke guys, sampai jumpa di next video.